Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih bersama rekan saya Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung Boy. Anda rapi sekali malam hari ini. Ya harus ya. Iya kan? Berbeda kan. Mungkin karena menyambut tim futsal ke final. Oh gitu ya. Gitu. Kelihatan sekali. Sejarah soalnya. Sejarah. Bung Roman, tamu kita juga tidak kalah sibuk. Iya. Sibuk keliling Indonesia. Betul. Malah. Susah cari waktunya. Iya. Pengurus Persija, pengamat sepak bola Bung Riki Nasional. Apa kabar Bung? Baik. Langsung dari Sawangan ke sini? Langsung habis latihan ke sini. Bagaimana kondisi teman-teman kita di sana? Ya, semua siap buat pertandingan lawan Arema besok hari Minggu. Prepare terakhir. Siap tempur ya. Siap Ini tempur. big match ini Bung Roman. Iya, betul. Arema punya sejarah bagus, Persija juga. Iya. Persija harus menang. Harus 3 menang. poin. Harus. Kalau memang Oh, untuk mengejar Iya. Persib yang main malam hari menjaga ini. Posisi kan. Kita nggak tahu, udah gol 1-0 ya tadi ya. Sementara 1-0 kan. Iya. Nanti Tom Hai. Iya. Babak satu. Iya. Wah. Semoga draw. Jadi pertandingan apapun hasilnya, pokoknya Persija harus menang. 3 poin itu aja. Betul. Ya kan? Itu aja. Biarkanlah mereka terus bersaing. Iya. Kan dengan fair ya kan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul. Nanti di ujungnya nanti siapa yang angkat trofi kita lihat. Iya, Kan betul. begitu. Yang fair tuh begitu. Tapi kita harus menyatakan salut buat anak-anak futsal Indonesia. Iya. Wow. Sekali lagi wow mereka ya. Bung Roman lihat nggak pertandingan? Ya, Cuplikannya atau ya saya nonton kemarin walaupun lewat televisi, Ya. tetapi melihat ini bahwa perjuangan mereka luar biasa. wow Ya, ya. mereka bermain itu di luar. Jepang tuh tim yang kuat. Cuma dia yang bisa mendobrak dominasi dari Iran dalam 17 edisi sebelumnya kan. Ya. Iran 13, mereka 4 kali juara. Yang Asia. lain tuh semua Yang lain nggak bisa ini. nggak ada. Korea, Cina, Uni Emirat Arab. Tetapi saya juga tidak kaget Om Boy, mereka Iya. bisa menang. Kan banyak bilang, wah ini luar biasa. Saya di pertandingan 4 negara 2025 kemarin yang melibatkan juga, kita menang 1-0. Di 2022 ketemu di perempat final lawan Jepang dengan tim Iya. yang seperti ini. Jepang hanya menang 3-2. Pelatih kita siapa waktu itu? Yang sebelum ini Sebelum yang Jepang dari ini? Iran kok nggak salah ya, dari Iran. Iran. Hansade apa gitu. Tapi dari situ kan udah kelihatan di Piala Asia juga itu cuma 3-2 susah payah Jepang menang. Makanya saya pikir ini luar biasa ya. Yang lebih luar biasa kan sejarah. Kita nggak pernah masuk ke final. Semifinal aja udah bagus. Betul. Udah sejarah Iya, pertama. iya, Apalagi ke final kan. Iya. Itu udah bagus gitu. Ini yang ngomong mantan manajer futsal Betul. Indonesia. Iya. Tahun pertama futsal masuk ini. pertama 2002. Betul. Piala Asia juga di Betul. Istora. Jadi Iya. bukan kaleng-kaleng ini. Yang ngomong manajer ini. Pelatihnya waktu itu siapa Bung? Sartono Anwar, papanya Nova Arianto. Nova. Sama Suhatman Om Boy, masih ingat kan? Wah, Rumahnya masih Suatman. Prancis waktu itu ya. Prancis Memengkang, Yayan Tumena, Betul. Khairil Anwar Pace, Iya. Obaya. Bung Riki, itu semua pemain dari pemain Lapangan. bola rumput. Betul. Tapi sekarang beda. Iya. Muncul dari kompetisi futsal. Anda happy dong lihat itu semua? Ya sebenarnya futsal ini growth-nya tuh maksudnya growing-nya luar biasa. Dikarenakan memang basic futsal ini adalah dari sekolah. Sekolah, kampus. Jadi Iya. kompetisi-kompetisi di sekolah, kompetisi di kampus itu yang membuat pilihan-pilihan menjadi pemain futsal ini banyak sebenarnya. Karena memang basicnya dari situ. Jadi Iya. saya pikir walaupun kita sebenarnya nggak terlalu tahu nama-nama pemain futsal sekarang ya. Iya. Selain si Evan yang anak Papua itu ya, Iya. karena lagi cedera juga. Jadi pemain-pemain ini muncul dengan memang kompetisi mereka yang memang lebih rutin, lebih signifikan, lebih artinya memang gaung mereka tidak sebesar dengan sepak bola, tetapi mereka sudah hidup dari futsal itu sendiri. Sehingga saya pikir memang perubahan-perubahan permainan futsal yang dulu dikatakan lebih individual, Iya. sekarang terlihat nggak terlalu malah. Kalau semalam saya nonton benar-benar organisasi bermain ada. Yes, Iya. betul. Man to man mereka tidak kalah. Iya, Yang selama ini kan kita main futsal masih berpola individual yang kita Iya. berpikir dulu ya. Gocek sana, gocek sini. Betul. Nggak ada kemarin. Nggak ada gitu. Sayang sekali. Bisa menandingi organisasi bermain dari Jepang yang memang yang tidak individual tapi rapi dalam rotasi dan segala macam. Nah, ini mereka mampu gitu. Padahal saya udah cukup takut juga kalau ketika Jepang udah main power play, waduh ini bahaya juga. Pas 3-3 kan? Iya, waduh. Tapi mereka bisa mengatur ritme, ngatur tempo, kapan dia press di atas, kapan dia tahan di bawah. Disiplin daerah juga jaga. Disiplin daerah, kiper juga Kiper tidak bagus juga. Iya, tidak iya. panik ya. Ahmad Habibi bagus juga. Ya dia stay di posisi di terus. Iya. Itu yang Iya, saya pikir kemajuan sekali bahwa kita bermain dengan organisasi yang baik. Karena itu yang sebenarnya yang terlihat di level tertinggi baik di futsal maupun sepak bola.
itu adalah bermain organisasi, walaupun cuma 5 lawan 5 gitu. Iya. Itu dia. Jadi tidak sia-sia kita memulai futsal tahun 2000-an ya, Bung ya? Ya. 2002, 2003. 2002-2003 pertama kali ya. 20 tahun lebih. Iya. Memunculkan satu tim Yes. yang Iya. punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Tapi kita kan harus berterima kasih juga kepada pelatih Jepang yang kemarin kita kalahkan. Dari dia Ya, fondasi iya, itu dibentuk 2018 dia masuk Ya. sampai 2021. Nah dari situlah. Dan pemain-pemain ini ada 5-6 orang itu bekas dari dia. Ahmad Habibi, Iya, pernah iya, di U20 ya. Iya. Banyak tuh Iqbal juga banyak. Jadi satu sisi dia happy Sayugi. dong. Iya, iya. Lihat pertumbuhan. Yang kalau anak kita ingat didiknya. beberapa tahun lalu itu dia masuk dalam kondisi yang nggak ideal karena COVID kan. Covid Ya, waktu itu. 2017, 2018 Ya itu ya. kan dia masuk COVID dan kompetisi nggak ada segala iya. macam, tapi dia tetap latihan terus. Dia gitu. bekerja di situ. Iya itu. Iya. Dia. Itu luar biasa gitu. Menurut saya. Berarti jeli sekali ya Iya. pelatih yang meletakkan fondasi itu melihat potensi pemain-pemain Betul. yang bukan dari lapangan rumput, Betul. tapi dari klub-klub futsal yang Iya. tersebar di mana-mana. Dan Dan sangat detail dia kerjanya itu. Ya saya bisa lihat beberapa cuplikan yang mereka sempat kasih lihat ke saya. Iya. Dia sampai bawa ya laptop ke lapangan segala macam, diliatin semuanya. Jadi benar-benar pemain tuh dibikin pintar lah sama dia. Wah. Gitu kira-kira. 2019 itu kan masih terlalu muda. Itu kita sudah masuk semifinal di U20. Iya. Ya penjaga gawang kita tadi malam, Iya. Ahmad Habibi Ahmad sudah Habibi. bermain di situ. Iya. Dengan Iya. pelatih Kensuke Takahashi ini. Iya. Iya. Untuk masuk semifinal bermain di Iran itu tidak mudah. Betul. Dan kita hanya kalah 4-3 dari Afghanistan. Bagus. Jadi dia udah bawa tim ini. Jadi kalau Betul. sekarang dia nggak kaget, dia bilang kan bagus perkembangan Indonesia tuh maju. Dan dia tahu tentang performa Indonesia. Iya. Di Kensuke bilang itu sulit loh kau bisa melihat. Untuk bisa bikin gol 5 ke Jepang itu nggak main-main loh. Mereka bisa bobol sampai 5 kali. itu. Susah. 5 gol. Afghanistan aja mereka hajar kemarin itu sebelum ke Betul. semifinal 6-0. Susah untuk bisa bikin gol. Dan kelihatan kan Jepang nggak bisa main, agak frustrasi kan Iya, melawan pertahanan kita yang begitu rapi, organize permainan yang Iya, oke. Itu frustrasi mereka. Betul. Dan itu tertolong juga karena ada satu penalti juga kan untuk menyamakan 3-3 itu Iya, di menit iya. akhir. Gitu boy. Right, betul, Makanya betul. diakui respect dari pelatih Kensuke terhadap permainan Indonesia juga kepada pelatih kita tentunya Nah, kan. betul. Hector Karena Souto. Hector, dia bilang permainan kita, pertahanan kita solid, sempurna gitu. Wah, Ya itu menurut- karena di futsal itu kan cuma ya sama sebenarnya. Futsal sepak bola itu ada dua kunci dalam bertahan itu. Ya. Man to man sama main zona gitu. ya. Jadi ya. kapan dia man to man, kapan dia zona. Nah, poinnya adalah ketika man to man, begitu kelewat itu kan siapa yang harus meng-recovernya lagi. Ya. Nah itu kemarin tuh kalau saya lihat ketika satu lewat ada 3 pemain yang sudah siap recover bola lagi. Nah itu yang mungkin Hector bilang wah ini luar biasa. Anak benar-benar sulit untuk tembak shoot ke gawang Indonesia itu sulit. Dia nggak punya space di situ. Nah Ya. itu yang ya rapi lah mereka bertahannya gitu. Dan cepat juga dalam hal transisi bikin gol. Karena gol kedua atau ketiga yang dia shoot dari tengah habis Iya, dia iya. rebut bola tengah Iya. terus dia shoot ketiga ya. Ya. Itu ya gol-gol yang kita cintakan sulit ya. Karena kipernya bagus banget itu. Bukan secara kebetulan loh kita Iya, bikin itu gol memang susah di situ. Dirancang Iya. dengan baik kita bisa bikin Iya, gol. karena syutingnya kencang semua itu bolanya. Iya. betul. Nggak gampang buat kipernya dapat gitu. Dan ya ini pengakuan dari pelatih Jepang bahwa kekuatan supporter kita yang ada di Iya. Oh iya itu sangat membantu. 10 sampai 12 ribu yang ada di stadion Indonesia atau di Arena. Indonesia Arena itu luar biasa. Ini juga. Dan kelihatan sekali kan kemarin bagaimana Hector terus mengajak penonton itu kan. Dia ke Iya. pinggir dia mengajak untuk terus bisa memberikan Iya, dukungan iya. sejak kita leading 2-0 sampai 3-2, 3-3 itu kan. Iya, iya, Dan iya. penonton tuh tidak henti-hentinya kan menyanyi terus bisa memberikan Betul, dukungan itu betul. luar biasa. Artinya bagi pemain-pemain juga mereka butuh seperti itu. Betul. Dukungan akan mereka termotivasi. Iya. Dan satu kunci juga selain Coach Ricky juga bilang tadi ada satu yang saya lihat bagus boy. Stamina pemain kita. Iya. Fisik. Kalau tidak ditunggu dengan fisik yang Betul. kuat. Ini Tapi kan itu ada perpanjangan waktu. Stamina itu kan karena rotasi yang mereka melakukan pressing itu kan Itu Iya. menguras energi. Iya, sangat. Lalu langsung Sangat. diganti. Pergantiannya tepat. Ya, Ini yang menarik saya sekali. tahu di futsal tuh trayetary itu kan ada 10 atau 12 pemain. Iya. Nah itu dia punya plan A, plan B, plan C gitu. Iya, ya betul. Jadi kalau satu paket satu, paket 2, paket 3 lah bahasanya. Iya. Kalau paket 1 main, nah itu sama ini sama ini. Nah mereka sudah punya plan-plan tersebut. Kalau dia capek ganti lagi. Iya, iya, iya. Sehingga itu yang membuat staminanya terjaga gitu. Karena memang rotasi terus itu capek sekali. Dan modal stamina mereka pun Iya. dilatih oleh pelatih Iya. kita Spanyol nggak ini. turun juga. loh stamina dalam perpanjangan juga kita nggak turun. Jepang juga agak menurun waktu di pertambahan waktu itu agak saya lihat agak Ya drop mereka. beberapa pemain udah Iya, kram juga. Kram kan. juga. Pemain Agak kram. drop Iya. mereka bermain. Terutama pemain paling top mereka kan Shimizu itu kan. Iya. Itu memang
dapat kontrol yang baik dari pemain-pemain kita. Iya. Itu bagus, Reza bermain, Rio Pangestu, oke lah. Saya mencari siapa bintang kita. Karena hampir semuanya semua bagus bermain. tampil luar biasa. Kita sebut aja Samuel Eko, Firman Ardiansa, Muhammad Iqbal ya, Iya. Reza Gunawan, Dewa Rizky. Yang bikin gol semua itu kan. Yang bikin gol semua. Dan Ya. semuanya yang lain juga tampil. Saya bilang yang bintangnya siapa? Kiper juga hebat. Oh iya, Ahmad Habibi kalau nggak ada dia banyak penyelamatan-penyelamatan. Berarti semuanya bintang. ini, Semuanya Bung. bagus. Bermain tim semua bagus. Ya, semua bermain tim dan Iya. semua bermain efektif. Efektif. Nah, jadi nggak terlihat satu individual yang muncul sendiri itu nggak terlihat sama sekali. Semua masih ya dalam koridor yang diberikan oleh si pelatih tadi. Iya. Oke. Lawan Iran, Bung Roman. Besok. ya? Besok malam. Besok malam. Nah, ini kan juga tim yang tadi punya nama besar, punya gelar yang luar biasa. Peluang kita gimana, Bung? Iya, banyak yang mengatakan sama seperti Jepang. Orang bilang, wah ini Jepang bisa menang melawan kita, wajar lah. Oke. Sama juga ketika lawan Iran pasti ada di atas lah. Wajar mereka bisa mengatakan. Tapi kan segala sesuatu bisa memungkinkan di lapangan. Betul. Dan buktinya kemarin, untuk kita bisa mengalahkan Jepang dengan 5-3 kan nggak gampang. Iya. Iya. Bukan menang dengan tipis, tapi 5-3 gitu. Iya. Kita bisa menang. Banyak peluang juga yang terbuang. Iran memang tim yang bagus. Ya. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, artinya kita negara kedua setelah Jepang yang mampu mendobrak dominasi mereka. Iya, Karena iya. selama ini kan cuma Jepang yang 4 kali. Selebihnya Iran terus. Iran semua. Iya. Semoga kemarin juga 2 tahun lalu ketika Thailand menjadi tuan rumah, Thailand coba untuk bisa melawan. Lawan Iran. Hancur juga. Hancur juga 4-1. Nah sekarang Indonesia masuk, semoga kita bisa melawan. Oh, iya. Kalau Iya. bisa. Dan Iran pasti menonton, mereka main lebih dulu lawan Iran. Pasti. Mereka nonton kemarin Indonesia. Pasti ada rasa was-was juga. Betul. Menghadapi penonton yang militan, fanatik, ya. Pemain-pemain kita bergerak terus main. Tapi kan. mereka tuh main home, main away, gila-gila. Nah, iya, semua. ya itu terbukti kan 13 kali juara. Bagaimana nggak terbukti itu? Di Thailand aja Iya. mereka bisa melawan tuh lawan Thailand tuan rumah kan. Iya. Iran karena postur besar, Ya. teknikal ada, Betul. kuat. Nah, itu Ya. memang sulit terebut bola dari mereka karena Iya. dia tahan. Karena di futsal ini kan banyak screening bola kan. Screening, holding bola yang Teknikalnya kuat itu ya. seperti itu. Nah, itu mereka kuat sekali di situ. Itu yang kadang-kadang sulit gitu. Kalau udah pemainnya besar, screening bolanya kuat, syutingnya kencang ya itu. Dan satu yang mungkin saya lihat juga ketika mereka kalahkan Irak. Mereka ketinggalan 2 kali kan. Iya. Dari Irak ya. 1-0, 2-1. Itu seru juga lawan Tapi Irak. tetap aja. Pengalaman mereka. Kan? Iya. Pengalaman nggak bisa dibohongi. Tidak ada Mereka sedikit tenang. pun mereka Betul. down atau Tinggal iya. Tenang dan tenang. bagus. Iya. Ball position juga tetap mereka rapi. Iya. Dan satu nih yang menarik ini, apakah juga setuju Anda? One on one mereka hebat banget. Iya, betul. Itu tadi. Jadi di futsal itu harus kuat one on one ya karena memang area kecil dan Dari kecil ya. One on one-nya luar kuat, biasa. harus cepat, keputusannya juga harus cepat. Nah, Iran punya itu semua. Iran punya itu semua Lengkap sehingga ya itu yang paling sulit dikalah dari dulu ya, dari dulu. Dari Dari zaman saya juga futsal Iran masuk sudah juara. pertama itu Iya. udah Ketika kita tuan rumah pertama kali di Istora itu, Iran mereka udah juga juara ya. situ. Betul. Iya, iya, Dan iya. memang sudah kelihatan. Tapi mungkin ada modal bagus buat kita. Ya. Karena kita kan bermain lawan Irak 1-1. Ya. Artinya udah terbiasa bermain dengan badan yang lebih Besar. lebih tinggi. Iya. Lawan Kirgistan, kita bisa menang. Ya. Ya kan? Dengan lawan dengan postur yang tinggi. Jadi semoga lawan Iya. Iran, ya kita bisa melawan dengan baik. Berarti kira-kira apa yang, ya ini kan pelatih nih. Iya. Kira-kira yang paling tidak walaupun beda karakteristik antara lapangan besar dengan Lapangan lapangan kecil. Iya. Tapi dengan kelebihan kita kecepatan, apakah kita harus menampilkan kecepatan yang kita miliki, Bu? Kalau di futsal ini sebenarnya satu momen tuh bisa 1 gol. Ya. Sangat bisa. Nah, jadi saya pikir manfaatkan semua peluang yang ada. Kedua ya kita harapkan dukungan 10.000 lebih ya. Itu Ya. Indonesia Arena kan Indonesia lebih Arena. dari Ya. 10.000 lah ya. Itu aja udah sehingga itu menjadi mental yang kuat karena kalau motivasinya tinggi kadang-kadang bisa melebihi keterbatasan kita gitu misalnya. Kalau motivasi kita tinggi kadang-kadang ya itu bisa melebihi apa yang kurang dari teknikal kita. Karena punya motivasi kuat. Kayak kemarin Dion lawan ya. Jepang ya. Iya. Kayak lawan Jepang kan motivasi. Lawan Jepang gitu. tinggi ya. Iya, iya, Jadi iya. semua mau lari aja pokoknya. Ingin Nah, lari jadi- terus, bergerak terus. karena itu dibutuhkan. Kalau kita semuanya mau lari, mau kerja segala macam itu Bisa. sesuatu bisa terjadi. Gitu. Iya. Walaupun kita secara head to head, ini Iya. nggak mungkin lah. Dan Tapi push dari Hector ya, dari Ya. luar Yes, itu kan. iya. Itu kan menambah. betul. Gimana, Bung? Pengalaman yang memang luar biasa. Motivasi dari seorang pelatih kan dibutuhkan. Iya. Dan dia tidak pernah duduk kan. Bergerak terus, berdiri terus. Memberikan motivasi dan pergantian-pergantian pemain itu kan dihitung dengan Iya, benar iya, oleh iya, dia. iya, iya. Siapa ganti si A, siapa ganti si B, itu harus dilihat dengan Iya. posisi yang sama. Iya. Karena di futsal itu kan ada pemain pivot, Iya. ada pemain flank, Iya, iya. dan istilah-istilah yang ada di pusat itu Ada kan. anchor Ada juga. anchor. Iya, iya. Jadi dia tahu
pivot sama pivot siapa, di flank siapa yang akan masuk. Itu dicermati oleh seorang Hector dan itu berjalan dengan bagus. Iya, iya. Sampai kemarin itu berjalan bagus. Wow. Itu semoga lawan Iran lah ya. Kita break dulu, Siap. Bung. Nanti kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kalau lihat starting line up-nya yang dipasang sama Iran ini, memang ngeri nih Bung. Bagar Mahmedi, kipernya tinggi kan. Ya. Lalu anchornya tuh Hossein Dekrasani. Ada Salar Argapur, flank kiri. Argapur Muslim bagus Olag Hobat, flank kanan. Salarnya buat gol bagus banget Iya. ketika Argapur, lawan oke Iran. lah, main. Ya kan? Lalu di depannya baru ada Said Ahmad Abbasi. Wah. Said Ahmad Abbasi juga bagus Iya. pemainnya. Dan rata-rata pemain Iran tuh bukan cuma 5 pertama yang main. Di bench juga Di bench juga. merata, Semuanya. bagus ya. Dan pasti Hector Souto sebagai pelatih udah tahu. Ya. Mereka pasti banyak melihat kan Ya. permainan-permainan Iran baik dalam rekaman-rekaman dan dia harus bisa melihat mencari solusi terbaik. Ya. Untuk bisa artinya kalau bermain mungkin dalam 10 menit pertama kita tidak bobol, itu udah bagus. Iya. Bikin Iran tuh agak goyah juga 10 menit pertama kan. Dari 20 menit itu baru bisa bermain, kita bisa Iya. bertahan dengan baik. Apalagi kalau kita bisa mencuri gol lebih dulu. Karena Indonesia kan selalu bisa bikin gol. Kayak lawan Jepang kemarin kan. Kalau Iya, kita bisa bikin betul. gol pertama, goyah juga mereka. Itu kan menjadi modal. Ya. Itu yang Jepang sulit kemarin. Jepang ingin membuat gol lebih dulu, tapi nggak bisa masuk-masuk Iya. ke kita. Justru kita yang dapat dari Samuel Eko kan. Nah, di menit 12 kemarin. Jadi kita bisa mendapatkan itu. Kita modal kecepatan bagus. Kalau bisa memanfaatkan, boy, bisa goyah juga mental mereka. Iya kan? Membuat Iran itu kan jarang tidak bisa mencetak gol dalam 15 menit pertama. Mereka tuh bisa bikin gol. Tapi kalau kita bermain seperti kemarin disiplin, cara bermain kita, saya pikir oke. Apalagi bisa bikin gol lagi gitu. Ya semua peluang pasti Iya. ada. Iya. Rotasi Iya, bola betul. itu demikian cepat. Memutuskan rantai itu bagaimana? Saya juga bingung lihatnya. Ya saya pikir pasti kan pelatih udah mempersiapkan Iya, dengan matang lah setelah iya, video-video. Tapi kan dia juga bukan dukun lah gitu kan. Jadi pokoknya siapin aja dulu. Hasilnya gimana kita nggak tahu kan. Iya. Yang penting kan pasti saya rasa semua mau berusaha dulu lah. Oke. Gitu. Berarti nothing impossible ya? Betul, betul. Nothing impossible. Kita dukung besok Iya. malam. Siap. Ya kan? Kita bisa menang lawan Iran juga. Semoga ya, kita berharap. Ya kan? Amin, amin. Dan buat sejarah lebih lagi. Wah, iya. Juara Asia. Hebat sekali. Luar biasa. Bangga, Luar biasa. ya kan? Luar biasa. Udah kadung ini. Iya. Udah di Final depan aja udah bagus di 10.000. final. Betul. Iya. Iya. Oke, Bung, kita beralih lagi ke sepak bola nih, Bung. Ya, mumpung ada Bung Riki di sini. Kita ngomongin betapa menariknya klub-klub sekarang yang ada di Liga Super Super, ya. menjadi daya tarik yang kuat sehingga pemain-pemain dari mancanegara pun Ya. datang ke Liga Super. Ini apa penyebabnya nih? Kalau dari sisi Persija lah Anda melihatnya, dari kacamata Persija. Dari Persija ya pasti melihat bahwa ini adalah peluang selain buat timnya juga. Kedua ya peluang untuk bagaimana perusahaan ini, Persija ini bisa lebih diminati oleh banyak sponsor lah, banyak marketing lah seperti itu. Karena kan dengan liga yang baik, klub yang baik, sehingga ini akan menarik banyak orang masuk ke dalam. Ya ini bisnis juga sebenarnya gitu. Jadi saya pikir dengan banyak quality playernya, ya, pemain asing yang lebih bagus, kompetisinya bagus, ya pemain kita bagus dan kita juga selain meraih hasil prestasi bagus. Nah itu yang kita harapkan lah sisi marketingnya juga lebih baik lah seperti itu. Itu yang sangat diharapkan oleh perusahaan juga pasti kan. Saya pikir hal yang sama juga ada di benak para pengurus Persib juga ya. Ya saya pikir Atau semua Dewa. klub normal itu. Dan dengan kalau menurut saya saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat hasil di TV segala macam ya. Iya. Tapi secara permainan, secara keseluruhan kita melihat ada banyak perubahan Betul. di Super League sekarang ini ya. Bahwa quality pemain lebih baik daripada pemain asing dan memang tim yang ada di 10 besar dan tim di luar 10 besar terlihat jelas perbedaannya. Yaitu akhirnya menentukan. Kalau kita lihat di Premier League, di Liga Spanyol segala macam kan kelihatan. Tim yang spending uangnya lebih banyak pasti akan lebih unggul dibanding tim yang Itu sudah yang pasti. di bawah Ya, gitu. sudah pasti. Dan itu terjadi hari ini kan gitu kan. Itu sudah pasti. Bung Ropan, melihat fenomena ini Bung. Iya,
Mas Diki sudah katakan, saya pikir 4 tim yang ada di atas kan sudah kelihatan bahwa mereka dan spend uangnya oke lah ya. Iya. Bagaimana Persib, Borneo, Persija, Malut. Ya, malu. Ya, ditambah lagi nanti sekarang ada Persebaya, ada juga Persita Iya. yang lagi oke, ditambah juga dengan ada Bali kan. Itu yang punya uang dewa juga, yang bisa Iya, punya uang untuk bisa membeli pemain. Jadi ya mereka bisa bersaing di atas. Dari sisi mutu kompetisi itu jauh lebih bagus. Kalau bisa melihat ya, terlepas ada kuota 11 pemain asing itu kan. Ya. Tetapi kita bisa melihat dengan persaingan sampai di akhir putaran pertama kemarin, paruh musim pertama, dengan sangat ketat. Persaingan itu ada di Ya. atas. Iya. Menarik. Di antara Menarik. apalagi pertandingan terakhir itu melibatkan Persija dan Persib. Itu luar biasa. Dan poinnya kan tidak berselisih jauh gitu. Iya. Hanya berselisih 1, 2, Ya, 3. ya, ya. Itu kan bagus kompetisi. Jadi kompetitif sekali bisa melihat. Jadi kita tidak bisa melihat lagi sekarang siapa yang akan menjadi juara. Akan dilihat di pertandingan terakhir. Ya. Sama seperti paruh musim terakhir kemarin. Belum bisa ditentukan sampai di akhir di pekan ke-18 itu, di pekan 17 itu. Siapa yang akan juara sebelum Persib ada di atas. Dan itu pun tipis kan di antara Persib, Borneo dan Persija termasuk Ya. dengan Malut. Jadi siapapun tim yang kalah tersandung sekali itu akan berpengaruh di dalam perubahan peringkat. Iya, iya, Makanya iya. semua harus pingin menang. 3 poin itu yang ada di atas ya. Paling tidak di 6 teratas itu harus bisa menang ya. Terutama Malut kemarin sayang ya di kandang mereka kalah dari Bayangkara. Iya. Itu sangat disayangkan padahal mereka harus bisa ambil di situ sehingga agak di bawah. Ya. Dan ini memang pengaruh dari masuknya pemain-pemain Pemain-pemain. asing dan khususnya pemain diaspora. Diaspora. Pertanyaan saya ke Bung Riki, kenapa mereka tertarik seperti Ivar Jenner yang sekarang bergabung, lalu Mauro Zylstra yang tidak disangka-sangka juga ada di Persija. Kenapa sih mereka Ya, tertarik Liga kalau Super? saya lihat pertama pasti kan mereka mencari menit bermain. Yes. Yang mungkin di Eropa. Ini alasan yang ya, sangat rasional. Itu Ya. Normal lah. Normal. Usia dia baru 20 tahun, 21 tahun. Ya. Mauro kan 2004 lahirnya. Ya. Ya, begitu saya lihat juga masih bocah ini anaknya. Jadi saya pikir ini adalah normal aja bahwa seorang pemain dapat tawaran untuk mau main walaupun dia bilang dia sudah punya paspor Indonesia, kenapa tidak saya main di sini kan gitu kan. Kedua saya pikir juga dengan datangnya dia kan menaikkan juga kompetisi kita, menaikkan juga klub-klub kita di belahan Eropa sana melihat gitu. Jadi Indonesia bukan lagi level bawah sudah sekarang untuk kompetisinya. Apalagi kalau di Asia kan India lagi turun. Secara kompetisinya kan sedang bermasalah segala macam. Ya. Sehingga banyak pemain asing India itu pindah ke kita kan. Nah, jadi saya pikir ya ini kan bagus buat nama kompetisi kita juga gitu. Dengan mereka hadir, ya mungkin kalau orang bilang ini penurunan karir, saya bilang enggak juga sebenarnya, tergantung. Iya. Karena kalau di sana juga nggak main, mau ngapain juga. Jadi ya mendingan dia di sini dia main gitu. Walaupun kita berharap dia bermain di sini dengan level yang mulai kita naikin, sehingga nanti ketika kalau dia mau balik ke sana, dia sudah lebih siap di sana gitu. Ini kontraknya kontrak jangka pendek sampai akhir musim atau memang Agak panjang juga. prediksi untuk Seperti Mauro jangka mungkin di panjang? Persija bisa dikoreksi oleh Coach Ricky. Mungkin 2,5 tahun misalnya. Seorang Mauro kan. Jadi nggak mungkin akan bisa 6 bulan sampai akhir musim. Itu pemain-pemain asing yang baru sekarang ini banyak seperti Kursawa. Itu kan sampai di akhir musim ini. Iya, sampai di akhir musim. Kemudian ada pemain Persib satu yang datang ya Sergio Castel. Itu mungkin sampai di akhir musim. Tapi pemain-pemain diaspora yang berlabuh baik di Persija, Persib, Dewa dengan Ivar yang ada sana, itu pasti akan dengan investasi untuk jangka panjang. Iya. Memang kalau bisa melihat banyak ada pro kontra lah di sini. Ada yang bilang ini penurunan degradasi secara kualitas, tetapi dari satu sisi kan mutu kompetisi kita tuh naik dengan adanya pemain-pemain diaspora ini. Iya, Tapi ada iya. satu keuntungan yang saya lihat, menurut saya ya, ini akan membuat John Hertman sebagai pelatih kepala yang baru di timnas itu agak tersenyum dengan datang Zylstra, Ivar, datang ke sini. Artinya dia melihat bahwa peluang kita untuk juara di AFF terbuka. Karena mereka kan semua sudah bermain di kita, bisa diambil semua. Iya. Untuk bisa bermain yang tadinya agak sulit kalau mereka berkompetisi di Eropa. Iya. Ya. Jadi memang Coach Ricky sudah bilang menit bermain yang mereka butuhkan. Kalau mereka hanya di sana nggak bisa bermain apa-apa seperti di Volendam kan. Mauro Zylstra itu susah untuk dapat 5 menit aja untuk bermain susah sehingga dia turun ke U21. Iya. Bermain sana. Lebih baik dia datang di Persija untuk berharap Mauricio Souza bisa mendapatkan menit bermain. Tapi saya lihat di sini bagi Mauro juga ada tantangan. Karena di Persija itu kan itu bagus semua di depan. Ya, ada Makanya saya Gustavo mau sebut Almeida, nama Gustavo seperti Almeida. Alano, ada Gustavo Alano, Almeida, ada Maxwell. ada Bruno Tumbarau. Ada Maxwell di depan. Ada Maxwell di nggak depan. mungkin langsung main 3 striker, nggak mungkin. Pasti akan main dengan Maxwell atau Alano di sana. Ada Gustavo Almeida yang nggak pernah bikin gol. Ada Excel juga kan. Nah. Jadi ini pertaruhan buat dia untuk menunjukkan tantangan ini, begitu nggak? Betul, betul. Iya, Ya orang Persija lah yang ngomong. iya, betul. Karena kita masih bertanya-tanya, wah
banyak sekali striker di situ. Betul. Ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya ini kultur aja jadinya. Bahwa di Persija itu kalau Bung Ropa, Om Boy bisa lihat beberapa pemain yang keluar dari Persija itu selalu outstanding lah. Lebih karena memang kulturnya di situ pemainnya semua bagus-bagus. Jadi Iya. jadi itu semua jadi kompetitif aja. Iya. Siapa yang bagus di latihan dia main gitu aja. Rio Fahmi itu bagus. Bagus. Ya kalau kita mau tahan jangan pergi. Rio Fahmi bagus, Raka bagus, Raka Cahyana di PSIM. Iya. Cahya juga bagus di PSIM. Banyak pemain kita keluar tuh malah bagus gitu. Jadi kadang-kadang kita di dalam ini, aduh sayang juga. Tapi gimana kalau mereka nggak keluar, mereka nggak main. Iya, menit bermain lagi. Ya, Kan? jadi seperti itulah. Jadi itu semua pilihan-pilihan lah. Nah, saya pikir itu. Iya, John Hartman pasti mensyaratkan pemain yang masuk dalam skuad timnas dia adalah pemain yang punya menit bermain Iya dong, yang iya. standar dia, Bung. Iya dong. Iya, itu salah satu syarat juga. Iya, Bagaimana dia mau harus. bermain di starting 11 dia di timnas kalau nggak pernah bermain di klub. Ya, itu. Itu akan sulit dong buat dia. Pasti Dan dia, itu jadi iya. fair kan? Iya, Jadi biar buat fair dia buat akan semua. memilih pemain. Makanya itu saya bilang tadi kan, Mauro tantangan buat dia. Kalau dia begitu dipasang dibikin hat-trick, lah pasti dapat tempat terus itu. Iya. Untuk Jadi- ini Excel berat juga ya. saya kan penggemar Excel Sama, gitu loh. Excel. Berat juga Bung Ricky. Iya. Hah? Tapi nggak apa-apa, saya pikir ya normal lah. Pemain harus menunjukkan Persaingan bahwa dia positif juga ya. punya. Ya. Ketika dia punya kesempatan main, ya dia harus buat sesuatu. buktikan itu. 10 menit juga kamu harus buat sesuatu. Iya. Cuma 5 menit juga ya, dia harus menunjukkan bahwa dia punya. Ya itu jadi bagus buat tim sebenarnya. Jadi semua berlomba-lomba untuk Iya. bagaimana menampilkan yang terbaik gitu. Bung Ropan? Untuk masuk di starting 11 ya. Iya, iya. Semua berlomba-lomba memang. Nah, ini kita ini berdua penggemar Excel, makanya Iya. kita tunggu-tunggu Excel kapan main ini. Itu Iya dia. kan? Karena kan salah satu ya kebutuhan di timnas adalah Iya. seorang striker. Kan? Ya, Iya. itu yang agak Sementara ya di klub Persija kita berharap Excel bisa tembus di timnas. Bagaimana Bung Ropan? Iya, memang ya susah juga kalau dia memang nggak bisa bermain. Ya, kemudian misalnya di Persija itu, misalnya Alano atau Almeida dan Maxwell itu bermain dengan sangat baik terus setiap pertandingan ke pertandingan bagus, bahkan bisa membuat gol. Sulit juga bagi Mauricio Sousa untuk memberikan dia cadangan kan bermain. Namun dibutuhkan dia harus bikin gol. Iya. Karena Persija lagi bertarung di atas untuk stabil konsisten terus. Jadi itu yang membuat bahwa pemain-pemain misalnya seperti Excel atau mungkin saja Mauro bisa bermain. Mungkin ya 10-15 menit. Bisa untuk itu. Tapi untuk menggeser nama-nama itu sulit. Selama mereka dalam top 4, saya pikir berat. Maxwell misalnya, kan sulit kalau dia lagi bagus-bagus mau ditarik. Karena memang butuh pemain seperti mereka untuk bisa membuat gol. Ya Persija bisa memenangkan setiap pertandingan. Wah, ini Jadi makanya saya bilang tantangan buat pemain-pemain muda kita ini. Kita berharap sih mereka main Iya. bagus. bisa-bisa opsi pinjaman ada lagi dong. Bisa jadi bagus di lain lagi kan. Nggak rugi Persija. Kayaknya enggak, udah terakhir malam ini. Udah terakhir ya? Udah tutup malam ini. Ya karena tim Iya. pelatih juga butuh Iya. latihan yang lebih quality. Iya, Nah, kalau misalnya tim inti bermain dengan tim cadangan yang terlalu jauh, nggak bagus juga buat tim inti. Ya, Nah, betul. Nah, jadi makanya itu perlu Perlu ada, komposisi yang memang inti sama cadangan ini nggak usah jauh-jauh gitu. Sehingga kalau ketika lawan Persib, lawan tim-tim di atas kita Borneo, ya. siap untuk rotasi pemain. Betul. Iya. Jadi kedalaman Tantangannya itu itu benar-benar memang kuat. ya. Kedalaman squad dan keseimbangan di antara starting 11 yang ada di bench. Iya. Sehingga pertukaran itu tidak jomplang, tidak pincang gitu. Ya. Satu masuk dengan yang ada di dalam. Karena kompetisi ini keras, kompetisi kita ya. Keras. Iya. Satu kompetisi aja, satu pemain bisa 7 kartu kuning, Iya. bisa 4 kartu kuning, akhirnya nggak main. Apalagi kalau kita punya 2 kompetisi. Nah itu yang artinya kan kompetisi Indonesia ini sangat menguras tenaga fisik Ya. karena benturannya banyak, sehingga pemain itu sangat riskan untuk dia cedera dan kena Ya, akumulasi. ya. Itu sangat kena bang. Dibanding dengan kompetisi Ya. yang lain, itu mereka kan Ya. nggak terlalu di Belanda Ya. aja mereka katakan nggak banyak benturan-benturan katanya. Tapi di sini banyak sekali benturan sehingga pemain itu bisa absen, gampang sekali absen karena cedera atau karena kartu. Ya karena situasi kompetisi kita seperti itu. Nilai tambah buat timnas kita lah dengan Itu dia. maraknya ini, Bung. Iya. Karena kalau kita bisa melihat dengan maraknya ini kan banyak pemain diaspora itu kan dibutuhkan Hmm. oleh John Herman untuk bisa bermain. Iya. Selain di Persija yang kita bahas tadi, di Persib juga kan ada Tom, ada Iya, Eliano. iya, iya. Itu kan bagus buat dia untuk bisa dengan paspor Indonesianya udah bisa Dan bermain. menurut saya Eliano perform luar biasa. Oh, luar untuk biasa. Persib. Dia Eliano juga pemain yang waktu lawan kita terakhir aja Iya. saya sampai waduh
Dia main di gelandang, tadi Iya, main main bek kiri, bek kiri. tadi ke depan, Iya. tadi ini. Emang dia multi. Bagus sekali anak ini. Dia Multi bermain position di ya? beberapa Iya, posisi. iya. Jadi di beberapa dia bisa bek kanan karena memang dia di kanan Betul. kan. Bisa didorong lebih ke depan tuh flank main di kanan, di kiri juga oke. Yang di menurut gelandang saya, juga oke. Kita jarang melihat dia waktu Oh, dia iya. di Betul. sana Iya. seperti itu gitu. Dia bermain di sana ya di Eredivisie sulit. Makanya kan Iya. dia sulit mendapat tempat kan. Main 15 menit, Betul. 20 menit. Iya, Ya, dia butuhkan seperti di sini dan di Persib Boyan Hodak sebagai pelatih memberikan itu kesempatan. Iya. Dan Boyan Hodak akui perkembangannya sangat pesat. Iya. Iya. Makanya kan dia tidak tergantikan selama dia tidak akumulasi kemarin. Dan malam ini dia main sebagai Iya. gelandang tengah. kan? Betul. Kalau dia nggak cedera, Jadi pilihan Bojanya banyak maksudnya. banyak. Iya, itu Persib. Kalau Persib ya oke lah. Iya. Dia pilih banyak. Memang harus menjaga kedalaman skuad karena Iya. kan mereka bermain di Iya, dua dua kompetisi. kompetisi. Ada di ACL Champions League 2, Ya. ya, kemudian ada di Oke. Liga Super. Kita break lagi, Bung Ricky dan Siap. juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Anda tetap podcast. Terima kasih Anda masih bersama Sportcast. Bung Ricky, Ya. waktu John Herman ke Persija, Iya. apa yang diomongin? Nah, ini bocoran pengen tahu gitu. Sebenarnya kita juga kaget ya. Karena kan Tiba-tiba. bukan tiba-tiba dia udah kasih tahu. Ah. Tapi kita kaget karena kok mau nih ada pelatih timnas ke klub. Ya mohon maaf kan sebelumnya nggak pernah terjadi kan gitu. Jadi kita cukup surprise bahwa ada ya pelatih timnas dia mau datang ke kita, Ya. mau lihat latihan. Jadi sebenarnya kita langsung open aja. Open aja dan ya dia kenalan dengan saya, dia tanya saya posisi sebagai apa, saya bilang asisten pelatih dan juga ngurus akademi. Ya, satu kata dia langsung ngomong, wah ini orang paling sibuk dia bilang. Oh ya, Iya, karena dia tahu bahwa kerja di akademi itu Akademi, berat dan segala macam. Lebih kepada dia pengen tahu aja sebenarnya, pengen tahu suasana latihan tuh seperti apa di Indonesia. Lalu dia pengen kenalan juga dengan Rido, dia pengen kenalan sama Jordi. Pengen bicara dengan ya anak-anak seperti itu dan dia pengen tahu juga dengan ya bagaimana sih tim pelatih asing kerja di klub seperti apa. Dia memang hanya mau untuk observasi aja, sekedar hanya pengen tahu terus lihat klubnya seperti apa, itu aja. Dan saya pikir itu luar biasa karena bagus. ya nggak pernah terjadi ya bahwa ada pelatih timnas turun ke kita Ya. melihat gitu kan. Jadi saya pikir ya ini langkah bagus karena kan sinkronisasi ini yang penting. Bahwa kita harus tahu pelatih timnas ini maunya apa sih, sehingga kita menciptakan pemain juga, mempersiapkan pemain juga yang sesuai yang timnas mau kan gitu kira-kira. Itu sih sebenarnya yang dia bicarakan sederhana kok, cuma tanya-tanya aja. Ini rutinitasnya seperti apa? Ya say hello dengan coach dari Mauricio, itu aja. Cuma sharing-sharing, main begini ya. Lebih banyak basa-basi lah kalau menurut saya, lebih banyak ya santai-santai aja. Kalau di media itu dikatakan bahwa coach Persija juga memberikan masukan, memberikan... Ya, karena dia tanya, Oh. ya menurut kamu pemain Indonesia seperti apa? Ya, dia kasih masukan beberapa begini segala macam. Ya mereka ada diskusi ya sampai ada gestur-gestur soal bagaimana defending segala macam, teknikal lah. Oh, teknikal ya? Teknikal. Jadi sering kasih masukan teknikal gitu. Jadi ya coach Mauricio juga sangat apresiasi ya karena bagi dia ya ini apresiasi juga seorang pelatih timnas mau datang lihat dia pun dia juga respect lah gitu. Jadi saya pikir ini bagus lah. Kalau bisa dia pergi ke semua klub jadi biar dia tahu semua kan gitu. Saya pikir dia memperhatikan misalnya Doni, Jordi, Oh itu udah pasti karena dia datang dengan nama-nama yang Rizky sudah Ridho, ada. nama-nama yang sudah ada kan? Itu udah pasti. Karena dia bawa juga asisten dia yang memang talent scoutingnya. Ya. Ada satu orang pernah kerja di Como dan segala macam saya kurang paham itu. Tapi memang punya kemampuan itu dan nama-namanya memang ada. Dia sudah tahu si ini sudah tahu. Dan sempat berdiskusi, berdialog dengan Ridho. Iya. Habis sempat. latihan mereka dia panggil Ridho, Doni, Jordi. Kalau nggak salah Sen udah ada ya Sen. Sen ya. Iya. Jadi berempat itu udah ada ngobrol-ngobrol lah. Oh, Bung Ropan punya komentar ya? Ya seperti yang coach bilang tadi, itu kan suatu hal yang ya di luar perkiraan juga banyak ini. Jadi dia datang ke Persija, dia melihat, tapi saya pikir wajar lah ya. Dia bisa melihat Persija karena banyak kan pemain-pemain yang dia kan bukan cuma saya lihat ya, bukan cuma untuk pemain senior. Karena pemain U23 juga, dia kan pelatih U23 juga. Iya. Sehingga Doni dia bisa lihat di sana. Syukur-syukur waktu itu masih ada Rio kan, sebelum Rio pergi tentunya lebih bagus. Dan ada Witan juga kan. Ada Witan. Witan juga kan pernah pemain yang masuk keluar tim nasional. Mungkin dia bisa lihat Excel juga misalnya kan, yang punya potensi untuk bisa masuk tim nasional. Jadi saya pikir oke lah. Dan dia akan berjalan, dia kan sudah ke Bali.
Dia bisa melihat di Bali bagaimana persiapan di sana. Bahkan dia tertarik untuk bisa pemusatan latihan nantinya untuk FIFA Series di Bali. Sudah ditentukan. Dan pasti dia akan berjalan ke semua klub. Ke Persib, ke Dewa. Di mana ada pemain-pemain tim nasional yang ada. Dan kan bukan cuma itu dilakukan. Dia berkeliling sampai di Eropa loh. Iya. Dia ketemu Jai Itses di Sassuolo. Mungkin Emil Banyak. Di Eredivisie dia datang, di James dia nonton pertandingan. Dia ketemu Kevin Dix, dia mau tahu keadaan Kevin Dix setelah cedera 2 pertandingan nggak main di Bundesliga. Dia menemui, dia tanya kondisinya gimana. Kan bagus. Sudah bisa ketahuan bahwa Kevin Dix sudah mulai latihan. Berarti dia bagus untuk dia panggil di tim nasional nantinya. Jadi seorang pelatih pertama yang banyak untuk bisa berdiskusi dengan coach, dengan para pemain ya John Herman. Di sini menandakan bahwa dia sangat serius. Iya. Dia sangat serius. Dengan membawa semua keluarga tinggal di Jakarta. Itu sudah sangat serius. Bahwa benar-benar dia fokus untuk tim nasional. Ya, dan dia jalan semua. Nggak pernah sebelum-sebelumnya pelatih itu bisa datang ke semua ke klub. Dan sebelum dia datang ke sana dia sudah pernah telepon semua. Dan dia sudah bilang di press conference hampir 60 pemain yang dia sudah telepon semua. Artinya sudah bukan dalam pembicaraan. Nah itu bagus. Pelatih yang membuka ruang untuk bisa bercakap-cakap, ingin bisa bicara lebih dekat dengan pemain. Pemain kan perlu itu. Jadi tidak ada jaim-jaim sedikit itu apalah. Gitu. Kalau Bu Ricky memperhatikan tim nasional karena materi internasional juga ada di dalamnya Bung Ricky. Kan melihat bahwa pertahanan kita udah banyak sekali pemainnya. Tengah juga lumayan solid. Tapi kan depan yang menjadi PR terbesar kita. Kalau saya lihat memang butuh winger lah. Ya kita butuh winger winger pemain kita depan ya. Karena winger kita yang naik beberapa tahun ini kan nggak stabil lah. Kayak Yakob, Yance segala macam itu nggak stabil semua kan gitu. Jadi saya pikir ya butuh winger-winger baru. Tapi kita nggak tahu sekali lagi ya, Coach John ini mau main seperti apa. Ya kita belum tahu. Kita belum tahu. Karena apakah dia mau main dengan model yang seperti Sintayong 3-4-3 atau 3-5-2 atau dengan Patrick Kluivert kemarin 4-3-3. Kita nggak tahu karena ya belum tahu kan gitu. Tapi setidaknya dengan dia, kan kalau timnas itu, pelatih timnas itu hanya kerja dalam 2 minggu di lapangan. Kerja berikutnya itu di luar lapangan yang lebih sulit gitu karena dia harus pergi kemana-mana untuk memperhatikan semua itu, untuk melihat pemain. Jadi saya pikir kalau memang depan ya dengan adanya Mauro ada berapa pemain lagi, tapi memang saya pikir masih kurang lah ya. Masih cari lagi depan dan winger juga. Dan kita tahu bahwa kinerja Ole di Oxford pun belum maksimal kan. Sampai sekarang belum cetak gol juga. Betul. Ya, Zylstra juga masih terus. Kita pengen lihat juga di Persija seperti apa. Ya kan? Gimana Bung Rob? Ragnar juga belum bisa dikatakan sebagai striker murni dan juga masih belum pulih dari cedera. Itu yang kita butuh. Iya. Kalau bisa dilihat butuh striker memang itu dia berjalan ke Eropa kan bukan cuma untuk menemui juga pemain-pemain timnas yang ada. Dia ingin mencari ya bakat-bakat yang bagus untuk di lini depan. Misalnya Dean Sandbergen ada di Venlo. Dia kan bisa lihat untuk dia tahu bahwa kesulitan itu adalah bagaimana mencari pendamping Ole Romani. Ole juga kan bukan pemain nomor 9, nomor 10 lebih tepat. Tapi yang saat ini yang ada, yang perform bagus adalah Ole Romani. Kalau dia mau taruh Zylstra, dia masih harus melihat dulu kemampuannya kan untuk bisa melihat sana. Jadi untuk sementara yang dijaga kalau Ole cedera atau dapat akumulasi kartu kan siapa yang akan main. Itu di sana. Ada satu yang lagi bagus mungkin adalah Miliano Jonathans. Ketika peminjaman sudah ke Excelsior sudah mencetak gol dalam 4 pertandingan. Nah itu perlu. Untuk dia lihat. Dia winger bukan? Dia winger. Tetapi bisa aja bermain misalnya dia didorong untuk bermain dengan misalnya 4-4-1-1. Oleh sama dia di belakang. Miliano di belakang. Begini jadinya? Iya. Bisa saja kan, bisa aja. Ya kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga seperti apa kan. Tapi kalau untuk bicara perform yang bagus saat ini Miliano yang lagi naik di Eropa di Eredivisie. Ya, setelah peminjaman itu karena dia butuh jam bermain. Sekali lagi dia nggak dapat jam bermain di Utrecht. Ketika dapat jam bermain yang full, dia membuktikan itu. Karena saya pikir yang jadi poin adalah pemain depan kita semua ini anak muda semua. Anak muda. Beda dengan pemain tengah dan belakang yang lebih udah pengalaman gitu kan. Jesus, Tom Hai misalnya segala macam. Sedangkan kita dapat striker ini yang masih muda-muda. Nah, jadi memang butuh waktu buat mereka untuk bermain. Hanya waktu mereka datang ke timnas, kadang-kadang waktu itu udah nggak ada gitu. Yang adalah ekspektasi kita, pokoknya kamu udah harus jadi bikin gol aja. Padahal dia ya masih kayak... Kalau gitu Bung Ricky membayangkan FIFA Series yang tinggal berapa minggu lagi ini, dengan kondisi yang sekarang ada, ya pemain-pemain yang itu juga, seperti yang Bung Ropan bilang, ya mainkan oleh. Ya mungkin aja. Tapi maksud saya, dari talent scouting timnasnya dia harus mencari pemain yang lebih matang lah. Kalau mau dalam tanda kutip berlomba untuk misalnya untuk Piala Dunia ya. Pemain yang matang dalam usia misalnya memang udah reguler main di klub. Nah itu yang penting karena itu yang terjadi dengan JIS, ya kan?
JSS luar biasa karena dia reguler main. Iya. Nah, jadi kalau mau ekspektasi tinggi, kita juga harus cari pemain yang memang reguler bermain di klubnya, sehingga itu ekspektasi kita bisa lihat gitu. Dan kita kebanyakan jadi bukan grade A ya Bung ya. Iya. Kebanyakan di bawah ya. Ya Iya, masih butuh waktu masih mereka. butuh waktu. Kalau grade A ya, JSS, ya, Martin Pas, Emil Audero kan itu sudah pemain-pemain inti di klub Iya, masing-masing iya. kan. Iya. Ya itu yang sudah bisa dibilang. Joe Pelupesi masih, Oke. Calvin Kurang Verdong. Bung Riki, kita break lagi. Ya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sport. Halo Mai, Ya Marco, you final calling? apa? Final calling? Sekarang yuk. Sekarang? Oke. Halo Ai, Halo Bang. final calling nih. Apa? Iya, ayo buruan. Oke. Sekarang ya? Yaudah aku kesana. Saksikan Road to Championship. Live dari Stadion Sriwidari Solo, hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Nusantara Ekonomi Update. Di Nusantara TV. Liga Nusantara 2025-2026 kembali tayang eksklusif di Nusantara TV. Siap membawa setiap momen perjuangan ke layar kaca Anda. Bung Riki dan juga Bung Ropan di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, ya satu negara harus punya liga yang berjenjang. Ada yang super ya kan, Premier. Ada Championship. Ada juga yang kedua mungkin ya. Tapi juga ada yang ketiga dan kita punya itu. Ya. Namanya Liga Nusantara. Ya. Nah, ini juga jangan dilewatkan karena tayangan langsungnya ada di Nusantara, Nusantara TV. TV. Oh Oleh iya. karena itu Final ya, final. Final nih, Bung. Nusantara TV. Iya kan? Iya. Kayaknya klubnya yang kemarin cuma semusim di Liga 3 betul. balik lagi ke Liga 2. Betul. Deyan FC sama Rans. Rans Nusantara. Dua ya, mereka terdegradasi. Ya. Iya. Jadi 2,5 bulan kemudian naik lagi. Naik lagi. Dua. Tapi memang kalau bisa dilihat mereka paling siap di antara Nah, semua itu. itu tim-tim yang hanya punya siap secara ya finansial juga bisa dilihat. Iya. Ya, karena kan masalahnya di liga misalnya di Liga Nusantara ini adalah kesiapan klub itu untuk bisa mengerungi Liga 2. Hmm. Ya. Nah, Liga 2 itu kan lebih tough, iya, dan lebih butuh itu. Jadi banyak yang mundur bukan karena apa-apa, pemain ada tapi kepengnya agak kurang. Jadi ya Finansial itu ini. yang harus dilihat sebenarnya nantinya Ya. oleh PSSI, oleh PT LIP bahwa kemampuan keuangan dari neraca keuangan Ya. dari setiap klub itu yang paling Betul. penting. Karena sudah ada terjadi di Liga 3 itu, boy, ada sudah mundur. Persikabo itu mundur. Iya, Ya, Persewar di Waropen mundur. betul. Dua Sehingga tim. iya, karena ini masalah uang lagi. Saya dengar juga sekarang ini baru mau mundur itu adalah Persebata yang kemarin ke playoff. Iya. Tapi udah kalah. Iya udah kalah. Tapi dia mau mundur, coba bayangin. Betul. Baru habis ikut sudah mau mundur. Kenapa? Begitu saya cek masalah keuangan juga. Nah ini yang harus diperhatikan di Liga Nusantara, semua Liga 2. Jadi nantinya kalau Liga 2 ini ada klub-klub yang yang penting saya ada Liga 2 dulu, jangan masuk ke Liga Super. Itu akan lebih berat. Makanya mereka akan lebih bertahan di Liga 2, bertahan aja. Iya, Yang iya. bisa naik dari Liga 2 itu, Iya. Championship, itu ada orang yang punya, sama seperti kemarin dah. Iya. Bayangkara naik, ya kan yang punya Kekuatan itulah. kekuatan. Kalau nggak kuat jangan coba-coba, ambruk aja, ke laut aja. Benar, itu sudah terbukti. Wak. Oke. Jadi itu menjadi pelajaran juga bagi klub-klub yang ada di Liga Nusantara saat ini. Dan kalau kita bicara soal Deyan dan Rans, mereka berdua lah yang paling cocok untuk naik. Karena Iya. satu, memang ada satu jatah yang akan dilihat. PSGS Ciamis Dan yang akan bermain dan melawan Bantul, Bantul. Persiba Bantul. Persiba Bantul. Ada satu Itu yang slot. hidup mati itu. Itu hidup Iya. mati. Pertandingan hidup mati Bantul itu. juga kemarin ada, tapi kemudian tuh, tapi ya saya pikir kalau bisa dilihat sampai di Liga 2 juga Ya. turun lagi nanti. Dan itu yang dialami. Apa Rans nggak kuat? Apa Deyan nggak kuat? Kuat. Tapi kan turun juga Iya. ke Liga 3. Atau ke Liga Nusantara. Oke, Bung Riki, Gitu. mandangnya Liga Nusantara ini dengan klub-klubnya punya nama, punya base Iya, best supporter, yang besar. Iya. Iya, kita lihat Deli Serdang, Persikota, Banyak. Persikota, Iya kan? Persiba Bantul, Persiba. itu Persikara rame. Jakarta Bagus. Utara, Iya. saingannya Jakarta. Persija dulu. Persekapas, ya kan? Persekapas, Bagus-bagus. Nah. Perseda Denpasar. Denpasar, Itu Gresik United. Gresik United. Iya. klub-klub yang memang punya basis supporternya besar. Karena mereka adalah klub divisi utama zaman dulu ya. Ya.
Sehingga Liga 3 yang sekarang mereka ini sebenarnya kan kalau kita lihat mirip-mirip dengan divisi utama zaman dulu lah. Oh iya. Ya, memang dengan perjalanan sepak bola sekarang, cara-cara mengelola klub itu udah harus berbeda jauh. Ya. Tadi seperti Bung Ropan bilang bahwa klub yang lebih konsisten dengan keuangannya akan lebih stabil. Stabil, betul. Dejan setelah dia turun, dia nggak bubarin timnya, latihan terus. Termasuk Rans. Ya. Rans turun, ada negosiasi, pindah ke Batu, mereka siapin tim di saat kompetisi belum terdengar kabar, latihan terus dia. Jadi saya pikir tim yang bersiap dari awal ya dia yang layak ke sana gitu. Nah, Jadi termasuk PSGC sebenarnya, Ciamis itu. Ciamis, ya. Yang nggak terdengar orang, tapi mereka tetap mengumpulkan anak-anak muda daerah sana, dikumpulin. Dan pelatihnya kan legend juga kan gitu kan. Heri Keswanto. Heri Keswanto Jadi, kan, Bung? Ya. ya leadershipnya dia pasti kan delivery ke anak-anak itu. Jadi saya pikir Liga 3 penting karena kadang-kadang di Liga 2 itu ada tim kan sudah dikecilin nih cuma 20 tim. Ya. Ada tim yang memang nggak layak nggak mampu sekuat Liga 2 untuk berkompetisi panjang seperti Liga 2 sekarang karena banyak masalah lah. Ya. Sehingga Liga 3 adalah tempat buat mereka dan sangat cocok buat mereka. Jadi saya pikir jawaban betul sekali buat Liga 3 Liga Nusantara ini ada sehingga menjadi tempat buat tim-tim yang transisi mau ke atas tadi yang dikatakan Muropan supaya dia mempersiapkan diri dari manajemennya, dari pemainnya untuk kalau Liga 2 begini, kalau mau lebih jauh ke Liga 1 ya harus lebih luar biasa lagi. Gitu. Kan ada juga pemain asing di situ, Bung ya. Oh iya, kalau Liga Ini kan Di Liga daya Nusantara tarik. enggak? kalau Liga Nusantara enggak? Liga 2 maksudnya. Liga 2 ada pemain asing juga. Ada 3 orang di situ. Ada 3 orang di situ. Nah, Ya, betul. Ya, kalau kan sekarang kita bicarakan dengan Liga Nusantara. Liga Nusantara sebenarnya ada nama-nama asing tapi sudah menjadi warga negara. Donald Bisa misalnya, bermain di Deyan, kan? Ada Escobar Silvio. Escobar ya, maksud main di saya Rans. kok nama Escobar itu nih tapi kan pasti sudah naturalisasi punya semua. Naturalisasi, ya. Karena mereka sudah lama. Udah punya KTP lah, Sudah ya. lama di Indonesia bermain di Indonesia udah cukup lama. Tapi Jadi, secara kualitas permainan bagaimana, Bung? Karena kita lihat di layar kaca kan, wah ini keras juga. Iya. Gol-golnya juga gol-gol yang enak dilihat saya gitu kan, loh. saya nonton tuh musim ini saya nggak nonton. Musim yang lalu saya ikut nonton waktu sama BBFC. Saya hadir tuh setiap pertandingan lihat dan memang bagus untuk tipikal-tipikal tuh keras bermain disiplin. Tapi untuk mau naik ke Liga 2 memang harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Betul. Karena dari segi kualitas itu perlu sekali. Bagaimana mereka bisa kompetisi dengan Kalau baik kan? secara permainan di atas Liga 4 jelas. Jelas itu. Lebih rapi walaupun Betul. ada benturan-benturan tetapi sudah mulai ada terlihat skemanya lah. Iya. Dengan bermain bubble di area-area ini sebenarnya karena lapangannya cukup bagus. Iya. Jadi lumayan. Pengaruh. Walaupun hujan apa sekarang tapi masih bisa main lah kan gitu. Jadi saya pikir ya nggak jelek-jelek amat lah Liga Nusantara ini gitu. Nggak seburuk Liga 4 yang mungkin ada beberapa pertandingan yang Oke. kacau banget. Berarti dengan ditayangkannya di Nusantara TV untuk besok final Ya. di Solo yang paling seru kan yang tadi Bantul lawan Ciamis ini nih. Itu salah satu habis-habisan ini. Iya, habis dari satu aja itu. Bagaimana, Bung? Itu rame memang kan. Ya dua-dua punya kesempatan untuk bisa lolos. Dengan hadirnya di Nusantara TV menurut Bung Ropan? Ya bagus ya untuk ke depan bisa ambil di Liga 3 atau Liga Nusantara kan baik juga. Banyak orang juga ingin melihat kan. Ya. Nah itu tadi punya basis penonton juga yang banyak. Ya. Daerah juga oke. Tapi sekali lagi itu yang harus mempersiapkan tim dengan baik. Sekali lagi harus itu mempersiapkan. Bukan cuma soal tim semua pemain, tetapi semua finansial itu harus kuat kalau bisa berbicara. Bu Riki, Ya Nusantara TV sebenarnya menjawab karena kan kalau Liga Nusantara ini ditayang di YouTube dan nggak ada komentatornya, wah kering banget gitu. Dengan ada Nusantara TV kan lebih tertata rapi, terus ada komentatornya, sehingga orang yang nonton juga kayaknya lebih. Karena Persebata main tuh banyak loh nonton di sana di kampung Di itu. kampung-kampung nonton Persebata. Sayang timnya harus turun ya, tapi itu wah masyarakatnya kan ini banget gitu. Bung Riki, Siap. Bung Ropan, terima kasih untuk Sama-sama. kehadirannya malam hari ini. Ya. Kita dukung futsal kita. Amin. Timnas. Iya besok harus. kalahkan Iran. Iran. Ya kan? Terima kasih untuk perhatiannya sampai di sini. Pertemuan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.